Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, perkenalkan nama saya Rosladi Suratami Jalani dengan nomor pokok mahasiswa 2321-22026 dari kelompok 2 kelas B sebagai moderator untuk kelompok 1. Yang pada kesempatan kali ini, kelompok 1 dari kelas B akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang akhlak membangun pribadi yang islami. Nah, sebelum ke pematerian, dimohon kepada anggota kelompok untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada anggota kelompok dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dara Fitra Fatul Bari dengan NPM 232122036. Saya dari kelas B, kelompok 2 PHI. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilham Cahya Nugraha dengan nomor NPM 2321-22019. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dari kelas B dengan NPM 232122044 sebagai pemateri 3. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Kita langsung lanjut saja ke pemaparan materi. Materi pertama mengenai definisi dan makna akhlak dan juga sumber akhlak yang akan disampaikan oleh Saudari Ilham. Kepada Saudari Ilham, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi mengenai akhlak. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi atau makna akhlak itu tersendiri. Akhlak itu berasal dari kata hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Adalah sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisa, dan ketangkasan. Lalu saya akan berbicara mengenai sumber akhlak. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber moral dan akhlak untuk manusia yang mana bentuk cermin pelaksanaannya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Sumber dari akhlak tersebut yang pertama itu dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama akhlak, artinya yang menjadi tolak ukur baik buruknya akhlak karena kebenaran Al-Quran ini bersifat objektif, komprehensif, dan universal. Al-Quran sebagai sumber hukum dan peraturan yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan manusia seperti tingkah laku, halal dan haramnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran juga mengajak manusia supaya berilmu, manusia supaya berhati lembut, berjiwa mulia, sabar, tekun, berjihad, dan bersilaturahmi. Lalu yang kedua ada as-sunnah. Sumber akhlak yang kedua ini adalah as-sunnah dari dapat diketahui norma-norma baik dan buruk bagi akhlak dalam Islam. Melalui as-sunnah, seorang muslim tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak pantas untuk dilakukan. Demikian yang saya bisa sampaikan melalui tentang definisi makna akhlak dan sumber akhlak. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Ilham yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian akhlak dan juga implementasi akhlak yang akan disampaikan oleh Saudari Lukman. Kepada Saudara Lukman, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis akhlak dan implementasi akhlak. Satu, mahmudah, yaitu akhlak terpuji atau akhlak yang baik seperti sabar, ikhlas, jujur, pemaaf, pemurah,
menepati janji. Kedua yaitu akhlak majmumah, yaitu akhlak yang tercela atau perbuatan yang buruk seperti ria, sum'ah, ujub, takabur, tamak, fitnah, dan bakhil. Selanjutnya itu implementasi akhlak terbagi menjadi 5. Satu, akhlak terhadap Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah yang mendapat tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali secara lengkap dengan aturan hidup darinya, termasuk di dalamnya hukum perintah dan larangan. Dan nilai yang terkandungnya yaitu khusyuk, ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal. Kedua yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam ajaran Islam, manusia diajarkan untuk menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Jasmani bisa dijaga dengan banyaknya berolahraga, mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, serta dengan baik. Sedangkan rohani bisa dijaga dengan banyak belajar ilmu agama dan lain-lain. Ketiga yaitu akhlak terhadap keluarga. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan, menyusui selama 2 tahun, dan seorang ayah kesana kemari untuk mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anaknya. Jasa mereka sangat besar sehingga jika seandainya kita membalas dengan materi, niscaya tidak terbalaskan. Keempat yaitu akhlak terhadap tetangga atau masyarakat. Kita harus selalu memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Tentunya orang lain atau masyarakat akan berlaku baik dan manakala kitanya baik terhadap mereka. Yang terakhir yaitu akhlak terhadap lingkungan. Al-Quran mengajarkan kepada manusia supaya berakhlak terhadap lingkungannya, artinya dia tidak berbuat kerusakan, dan manusia ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah. Tentunya tugas ini memerlukan adanya interaksi antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Lukman yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah materi mengenai indikator manusia berakhlak dan juga kesimpulan dari keseluruhan materi ini yang akan disampaikan oleh saudara Dera. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk indikator manusia berakhlak sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Untuk manusia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia yang berakhlak ialah manusia yang hatinya bersih, suci, dan tidak kotor. Sementara untuk manusia yang tidak berakhlak ialah yang hatinya kotor atau sakit. Akan tetapi banyak dari manusia sekarang ini tidak menyadari bahwa hatinya itu kotor atau sedang sakit. Dan menurut Imam Ghazali, indikator manusia yang berakhlak adalah adanya iman dalam hati. Sedangkan untuk manusia yang berakhlak adalah sebaliknya, ada nifaq hati. Nifaq di sini adalah kesesuaian antara hati dan perbuatan si pelaku. Untuk lebih rinci, Imam Ghazali juga mengatakan indikator manusia yang berakhlak sebagai berikut. Yang pertama ialah khusyuk dalam menjalankan ibadah, dari hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah, bergetar hatinya jika disebut nama Allah, berjalan di bumi dengan tahu dan tidak sombong, juga bersikap arif atau bijaksana kepada orang awam. Nah, juga ada beberapa upaya untuk merubah Oke,
izinkan saya mengulangi lagi. Indikator manusia berakhlak. Manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah manusia yang berakhlak dan manusia yang tidak berakhlak. Manusia yang berakhlak ialah manusia yang hatinya bersih atau suci. Sementara manusia yang tidak berakhlak adalah hatinya yang kotor dan sakit. Akan tetapi banyak dari manusia sekarang ini yang tidak menyadari bahwa hatinya itu sedang kotor atau sedang sakit. Menurut Imam Ghazali, indikator manusia berakhlak yaitu dengan adanya iman di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya bagi manusia yang tidak berakhlak ialah tidak adanya iman dalam hatinya serta adanya nifak di dalam hati. Nifak di sini ialah kondisi ketidaksesuaian antara hati dan perbuatan si pelaku. Untuk lebih rincinya, Imam Ghazali juga berpendapat bahwa tanda-tanda manusia yang berakhlak adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah khusyuk dalam menjalani ibadah, berpaling dari hal yang tidak baik dan tidak berguna atau tidak berfaedah, mengabdi hanya kepada Allah, selalu memuji dan mengagungkan Allah, bergetar hatinya jika disebut nama Allah, berjalan di muka bumi dengan tawadu atau tidak adanya rasa sombong gitu. Juga bersikap arif atau bijaksana saat menghadapi orang awam. Nah, itu tadi adalah indikator manusia yang berakhlak dan tidak berakhlak. Untuk manusia yang tidak berakhlak, ada beberapa upaya untuk melakukan perubahan dari perbuatan-perbuatan atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Menurut Ahmad Amin adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyadari akan perbuatan buruk dan bertekad untuk meninggalkannya. Yang kedua adalah mencari waktu yang tepat dan baik untuk mengubah kebiasaan buruk tadi. Menghindari diri dari segala perbuatan yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk itu secara berulang. Berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, menghindari diri dari kebiasaan yang buruk dan meninggalkannya dengan sekaligus, memilih teman-teman yang soleh, terus menyibukkan diri dengan pekerjaan yang bermanfaat. Itu dia indikator manusia berakhlak. Nah, untuk kesimpulannya ialah sangat penting bagi kita semua sebetulnya. Karena itu mencangkup antara komunikasi kita atau perbuatan kita baik terhadap sesama manusia, alam maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang perlu kita hindari ialah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela gitu. Itu harus kita hindari. Karena akan merugikan diri kita sendiri dan tidak disukai oleh Allah gitu. Dan sebaliknya, akhlak mahmudah ialah akhlak yang memang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Dera yang telah memaparkan materinya dan juga menyampaikan kesimpulannya. Dan untuk materi mengenai akhlak membangun pribadi yang Islami sudah selesai. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan saya tutup presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.